sebuah prodi yang digadang-gadang tuh sebagai cuman ngoprek-ngoprek komputer doang teman-teman. Fisik dengan dunia digital. Nah, di sini kita ada beberapa bidang di dalam rekayasa komputer. Saya catat, saya ingat atau di prodi rekayasa ada 4 bidang terutama. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Utizen, kembali lagi di podcast Prodi Talk, tempat kita ngupas semua jurusan keren di UTN Jakarta. Dengan saya, Bizan Apnistiardi. Dan saya, Fatwa Nuraini. Jadi, kita kali ini akan membahas sebuah prodi yang digadang-gadang tuh sebagai Cuman ngoprek-ngoprek komputer doang teman-teman. tapi sebenarnya prodinya tuh sebenarnya luas banget. Nah, untuk mengulik lebih dalam lagi tentang jurusan tersebut, kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Kaprodi dari jurusan Rekayasa Komputer, yaitu Bapak Insinyur Rahmat Nursiaga, STMT IPM. Kepada Bapak kami persilakan. ya, halo teman-teman. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman, bisa diskusi bareng. Yang mudah-mudahan itu membawa inspirasi buat teman-teman, dan saya sangat apresiasi dan sangat senang sekali bisa hadir di podcast saat ini. Ya teman-teman, kali ini di podcast kita di episode keempat kita membahas tentang mengupas tentang prodi rekayasa komputer. Emang benar sih prodi ini membahas cuman sekedar komputer aja gitu. Jadi mungkin kita bakal bahas dari apa itu rekayasa komputer sih Pak. Mungkin itu dulu Pak. Baik, saya pernah dengar ya di beberapa orang mengatakan bahwa rekayasa komputer itu cuma hanya merakit-rakit komputer gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang dipelajari di rekayasa komputer? Memang di rekayasa komputer itu kita mempelajari atau merakit komputer. Tapi sebenarnya itu hanya sebagai pondasi aja dari prodi rekayasa komputer. Sebenarnya apa yang dipelajari oleh di prodi rekayasa komputer yaitu bagaimana cara kita mendesain suatu sistem cerdas yang menggabungkan antara dunia fisik dengan dunia digital. Nah, di sini kita ada beberapa bidang di dalam rekayasa komputer. Saya catat, saya ingat atau di prodi rekayasa ada 4 bidang terutama. Yang pertama adalah tentang embedded system, yang kedua IoT, yang ketiga tentang otomatisasi, sistem otomatisasi, dan yang paling tren saat ini yaitu tentang artificial intelligence. Nah, saya mulai dari yang pertama. Apa itu yang disebut dengan embedded system? Nah, embedded system adalah suatu sistem tertanam sebenarnya. Itu merupakan bagian dari komputer gitu ya. Sistem komputer yang kecil yang mana diisi dengan program-program yang melakukan fungsi-fungsi tertentu saja. Jadi komputer itu kalau saya namakan dengan mini komputer ya, dia ditanamkan dalam suatu perangkat atau suatu alat yang hanya menjalankan fungsi-fungsi tertentu saja. Jadi tidak seperti komputer biasa yang bisa melakukan berbagai macam hal gitu ya, berbagai macam komputasi, tapi yang kita tanamkan di dalam perangkat ini adalah sistem komputer hanya menjalankan fungsi tertentu saja gitu ya. Jadi kita bisa membuat programnya, kita mau melakukan apa di perangkat yang kita buat itu. Yang kedua juga mempelajari tentang Internet of Things. Nah, Internet of Things itu apa? Internet itu adalah suatu perangkat, misalnya mesin-mesin, terus sensor-sensor, bisa sensor suhu, macam-macam lah sensornya. Terus juga ada perangkat-perangkat elektronik itu yang terhubung dengan jaringan internet atau terhubung dengan internet. Nah, karena mereka saling terhubung, maka mereka bisa melakukan pertukaran data. Nah, kita bisa mempelajari itu Internet of Things itu, bagaimana dia data itu bisa diambil atau data itu bisa dimanipulasi untuk menjalankan sesuatu. Yang ketiga adalah tentang otomatisasi, sistem otomatisasi. Nah, di sistem otomatisasi
antara mesin, terus sistem kontrol dan teknologi komputer. Nah, itu dia menjalankan suatu proses produksi di dalam suatu pabrik misalnya, dan itu berjalan secara otomatis. Jadi tujuannya adalah yang pertama adalah mengurangi campur tangan manusia dalam proses produksi. Yang kedua juga kalau memang dalam sistem otomatisasi itu tingkat kepresisiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan manusia secara manual. Jadi sedikitnya kita mengurangi campur tangan manusia. Dan yang terakhir yang dipelajari di rekayasa komputer itu adalah artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu ada suatu sistem cerdas, gitu ya. Sistem cerdas yang dapat berpikir sebagaimana manusia itu berpikir. Karena kenapa? Manusia bisa mempelajari, dia juga bisa mempelajari data yang dia terima. Terus dia juga bisa memecahkan suatu masalah, gitu ya. Misalnya kita bertanya tentang suatu masalah, dia akan mencari data, bagaimana memecahkan suatu masalah. Dan juga dia bisa mengambil suatu keputusan, gitu ya, berdasarkan data-data yang dia terima. Nah, jadi sebenarnya artificial intelligence seperti manusia, gitu ya, yang punya nyawa, gitu ya, seolah-olah tanda petik, gitu ya, bahwa artificial itu adalah sistem cerdas yang seolah itu mempunyai cara berpikir manusia, gitu. Saya rasa itu yang dipelajari dalam rekayasa komputer. Jadi tidak hanya mempelajari tentang bagaimana merakit komputer, tapi itu cuma pondasi aja sebenarnya dari rekayasa komputer. Jadi manusia itu mahasiswa diajarkan atau tidak hanya mengerti bagaimana alat itu bekerja, gitu ya, tapi bagaimana merancang suatu sistem, suatu alat, gitu ya, yang dapat melakukan, yang dapat berpikir dan dapat mengambil keputusan. Karena kenapa? Karena di dalamnya itu sudah ada algoritma dan pemrograman yang ditanamkan di dalam sistem tersebut. Nah, saya rasa itu ya yang perlu dijelaskan. Jadi bukan hanya berbicara tentang merakit saja, gitu ya. Itu hanya bagian terkecil sebagai pondasi dari seorang rekayasa komputer. Jadi memang harus mengerti bagaimana merakit suatu komputer. Tapi lebih dari itu yang saya sebutkan tadi, apa aja gitu yang dipelajari di rekayasa komputer. Saya rasa itu, Mas Bizan dan Mbak Patwa. Mungkin ada yang lain, silakan kalau ditanya. Berarti sangat kompleks ya Pak, apalagi di tengah era digital seperti sekarang ini ya Pak. Terus ada beberapa stigma juga sih Pak, itu tentang Katanya jurusan rekayasa komputer itu harus bisa matematika ya Pak? terus gimana nih kalau misalnya ada calon mahasiswa yang mau masuk ke rekayasa komputer tapi emang belum terlalu paham lah tentang matematika gitu. Itu apakah bisa atau gimana Pak? Atau memang harus punya dasarnya? Ya memang kalau kita belajar sistem komputer, komputer itu namanya compute ya. Iya. Ya kan, komputer itu dia menghitung ya. Nah, berarti ya mahasiswa itu juga harus mengerti tentang matematika. Dan matematikanya itu juga mungkin bukan matematika yang terlalu sains gitu ya, tapi matematika terapan. Contohnya adalah di mata kuliah di rekayasa komputer ada namanya mata kuliah matematika diskrit. Dan itu matematika diskrit itu ya merupakan matematikanya orang komputer. Nah, jadi mahasiswa diajarkan matematika yang berhubungan dengan pemrograman atau komputasi gitu ya. Jadi memang mau nggak mau ya mahasiswa komputer ya harus menguasai matematika. Tapi masalahnya jangan menganggap sulit gitu ya, jangan menganggap sulit karena semua itu bisa dipelajari, karena kan ada dosen pembimbing gitu ya, atau dosen yang mengajarkan tentang matematika itu. Jadi nggak usah khawatir tentang harus bisa matematika, ya memang harus bisa matematika, karena kita orang komputer kan, jadi harus mengerti tentang matematika. Dan matematikanya juga matematika yang aplikatif, yang sesuai dengan komputer, bukan matematika yang terlalu rumit benar ya, sebagaimana ilmu matematika yang sains gitu ya. Jadi ini terapan matematika yang digunakan di dalam komputer atau dalam rekayasa komputer. Itu kira-kira. Jadi nggak perlu khawatir
bahwa harus matematik gitu ya. Ya memang harus ngerti matematik karena kita kan orang IPA, orang sains ya, apalagi compute itu kan matematik, menghitung. dilatih ya, Nah, Pak? pasti itu akan dilatih untuk bagaimana bisa matematikanya itu. Karena kan memang dasarnya gitu ya di komputer itu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman. Nanti ya ada dosen-dosen yang membimbing atau mengajarkan tentang matematika itu. Saya rasa itu sih Mbak Fatwa. Terima kasih, Pak. Iya Pak, mungkin biar teman-teman di rumah juga tuh calon-calon mahasiswa baru yang mau masuk rekayasa komputer tuh mereka bisa lebih terarah belajarnya. Mungkin bisa di-spill kali Pak. Semester 1 kita belajar apa dulu nih Pak? Nah, kalau di rekayasa komputer memang itu di semester 1, semester 2 itu memang pelajaran-pelajaran basic ya. Jadi misalnya kita belajar tentang matematika gitu ya. Terus dan juga ada pelajaran yang sifat umum, misalnya pendidikan kewarganegaraan, bisa juga tentang kemuhammadiyahan terutama ya, karena kita merupakan suatu perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi kita juga harus mengerti gitu ya tentang kemuhammadiyahannya itu. Ya, kita juga belajar matematika, tadi yang saya sebutkan, belajar tentang algoritma pemrograman itu sendiri, terus belajar tentang statistika, probabilitas, karena kan namanya komputer gitu ya, tidak jauh dari probabilitas juga. Dan itu untuk basic itu biasanya di semester 1 sampai semester 2. Nah, kalau udah tingkat lanjut ya, misalnya semester 4, 5, nah itu kita udah belajar tentang pemrograman, ada pemrograman web, pemrograman berarti objek gitu. Kita belajar yang tadi itu yang saya sebutkan, yang 4 itu kita juga belajar tentang IoT, belajar tentang artificial intelligence, sistem otomatisasi industri, dan satu lagi apa tuh tadi, tentang embedded system. Nah, embedded system apa yang dipelajari? Nah, di embedded system kita akan belajar tentang pemrograman robot. Nah, jadi robot itu kan suatu perangkat ya. Nah, di dalam robot itu kita tanam tuh suatu pemrograman. Ya, robot itu kita program, dia akan melakukan apa gitu kan fungsi dari robot itu. Nah, kita tanamkan di situ, kita buat programnya. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam program, ya nanti robot itu kan melakukan fungsi apa yang kita buat programnya gitu ya. Nah, itu semester-semester sekitar 5 sampai 6 ya, 5, 6, 7. Dan tentunya nanti kita juga ada program magang ya di rekayasa komputer. Jadi teman-teman mungkin belajar teori itu kan di rekayasa komputer, belajar mata-mata kuliah. Nah, sekarang aplikasinya di dunia industri itu seperti apa? Gitu ya. Kita bisa melihat gitu di dunia industri. Kira-kira bagaimana kita menerapkan gitu ya. Sebelum kita masuk full ke lulus gitu ya, masuk ke dunia industri, ya kita harus mengerti sebenarnya dunia industri itu seperti apa. Nah, nanti selesai itu diharapkan setelah selesai kuliah gitu ya, lulus dari program studi rekayasa komputer, ya dia siap untuk bekerja di dunia industri gitu. Saya rasa itu tuh Mbak. Jadi apa kurikulumnya? Jadi kalau kurikulumnya sebenarnya menarik sih di rekayasa komputer, karena kita ada yang namanya harus menerapkan dengan OBE istilahnya ya. Saya lupa outcome based education. Nah, salah satunya adalah poinnya yang disebut dengan project based learning. Nah, situ ada jadi mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi mahasiswa dibimbing oleh dosen, dia harus menciptakan suatu proyek nyata gitu ya terhadap mata-mata kuliah itulah didapatkan. Tapi biasanya sih itu udah di semester-semester menengah ya, karena kalau semester bawah kan masih basic-basic pelajaran basic. Tapi kalau sudah masuk ke semester 5, 6, nah itu mata kuliahnya udah banyak tuh mata kuliah yang fokus ke rekayasa komputer gitu kan. Nah di situ maksudnya dituntut atau diarahkan untuk membuat suatu project yang disebut dengan project based learning. Nah, jadi dalam satu mata kuliah ya, dalam satu semester, nah mahasiswa itu membuat satu project, diarahkan sama dosen pembimbingnya, tentunya mendapat teori-teori ya. Nah, di akhir perkuliahan atau di akhir semester,
Nah, baru ada penilaian tentang proyek yang akan dilakukan. Jadi OAS-nya tidak hanya menjawab soal, gitu ya, menjawab soal misalnya menjawab soal tentang teori, gitu ya, tapi dia penilaiannya berdasarkan proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, jadi dinilai ketika akhir semester, ini proyeknya berjalan nggak gitu kan? Alatnya itu. Nah, disitulah dituntut kemampuan dari mahasiswa untuk melakukan namanya problem solving. Jadi dia bisa melihat kira-kira ini kenapa nih alat ini nggak jalan, apa yang salah, apakah bahasa pemrograman yang salah atau misalnya ada hardware sendiri yang ada malfunction. Nah, makanya di situ kita di project based learning itu diajarkan bagaimana kita problem solving terhadap project-project yang mahasiswa ajukan atau yang mahasiswa buat gitu ya. Nah, itu banyak pelajaran tuh kalau mematangkan project learning. Jadi di samping itu mahasiswa juga enggak bosen dengan kuliah-kuliah gitu kan. Jadi mahasiswa punya tantangan gitu kan, punya tantangan untuk bagaimana dia bisa proyeknya dia itu bisa sesuai apa yang dia inginkan, apa yang dia sudah terapkan gitu kan. Saya rasa itu di rekayasa komputer gitu ya. Mungkin ada yang saya silahkan lagi. Oh iya Pak, kan teknologi itu kan terus berkembang ya Pak. Terus gimana sih caranya buat mahasiswa itu bisa survive lah ke depannya? Apalagi kan ada stigma juga kalau katanya ke depannya itu banyak pekerjaan yang memang bakal digantikan gitu oleh teknologi-teknologi. Itu menurut Bapak kayak gimana Pak? Ya memang teknologi kan memang bersifat destruktif gitu ya, bukan destruktif, ada disruption. Jadi dengan perkembangan teknologi tentu ada yang yang ditinggalin gitu ya. Semuanya udah sistemnya otomatisasi industri. Tapi ya mau nggak mau memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena kalau kita tertinggal dari teknologinya, ya berarti negara kita tidak akan maju. Ya mau nggak mau kita harus mengembangkan teknologi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kita harus mengikuti perkembangan teknologi itu juga sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa kita harus mengikuti perkembangan teknologi, terutama di rekayasa komputer gitu ya. Nah, itu kan dia mempelajari tentang sistem cerdas sebenarnya di rekayasa komputer. Jadi di dunia industri misalnya teknologi itu kan selalu berubah gitu kan. Nah, mahasiswa itu harus mengikuti perkembangan itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti atau mempelajari tentang teknologi itu. Terus bagaimana dengan disruption itu? Ya artinya kan tenaganya jadi berkurang gitu kan. Nah makanya disitulah kita kita memanfaatkan teknologi, tapi juga harus memperhatikan disruption itu gitu kan. Jadi nggak usah mau nggak mau ya masyarakat gitu ya, atau yang terkena disruption itu ya harus mengupgrade skillnya juga gitu ya, supaya dia bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dia juga nggak ketinggalan gitu ya. Misalnya nggak ketinggalan kereta lah gitu ya, yang lain udah jauh, dia masih di situ. Jadi dia mau nggak mau harus mengikuti. Karena itu memang udah, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin kalau teman-teman perhatikan gitu kan, berapa banyak taksi dulu kan sebelum adanya taksi online. Tapi begitu adanya teknologi ya, nah mau nggak mau dia yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya mau nggak mau dia tersisih gitu. Dia kalah dalam persaingan. Nah untuk itulah mahasiswa rekayasa itu diharapkan juga dia bisa mengikuti teknologi itu supaya tidak tertinggal dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Saya rasa itu tuh Mbak. Tuh. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita bahas soal skill apa sih yang harus dimiliki dari mahasiswa rekayasa komputer, Pak? Oke. Jadi skillnya sebenarnya ya karena di dunia industri itu kita tidak hanya membutuhkan suatu pengetahuan, tapi kita harus mempunyai kemampuan gitu ya, kemampuan untuk memecahkan masalah gitu ya. Jadi masalah itu ya kita memecahkan dengan menggunakan teknologi, karena kita kan seorang rekayasa komputer. Nah tentunya untuk memecahkan teknologi itu apa sih yang diperlukan, skill-skill yang diperlukan oleh atau skill-skill yang dihasilkan oleh lulusan mahasiswa rekayasa komputer.
Yang pertama itu adalah skill kemampuan problem solving yang tadi saya sebutkan. Jadi mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah ya dengan menggunakan teknologi. Seperti tadi kan yang yang project based learning gitu kan. Nah, dia kan mempunyai masalah itu di situ aja sudah diajarkan bagaimana problem solving. Yang kedua, skill yang harus dimiliki adalah mempunyai kemampuan untuk mendesain suatu sistem gitu ya. Jadi merancang suatu sistem, dan itu nanti memang perancangan itu sesuai dengan kebutuhan usernya. Dia harus mampu gitu mendesain suatu sistem sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, dia juga harus mampu mengintegrasikan antara hardware dan software. Jadi karena di rekayasa komputer kan tidak hanya mempelajari software seperti di bidang informatika gitu ya, tapi di rekayasa komputer itu memadukan antara hardware dan softwarenya. Jadi juga maksudnya harus mempunyai skill artinya kemampuan pengetahuan tentang hardware-nya dan software-nya itu. Jadi juga bisa membuat software-nya. Misal hardware-nya Arduino atau SP. Nah, kira-kira software yang digunakan apa? Terus ada juga namanya programmable logic control. Nah, itu kan hardware-nya. Nah, software itu seperti apa? Jadi mahasiswa itu juga harus bisa memadukan antara hardware dan software. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, mahasiswa rekayasa komputer lulusannya harus mampu berpikir inovatif dan kreatif. Ya, karena memang di dunia industri ya mahasiswa lulusan dari mahasiswa rekayasa komputer itu tidak hanya mampu di bidang teknis gitu ya, tapi juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan solusi-solusi yang sifatnya inovasi yang berdasarkan teknologi. Nah, seperti itu ya. Jadi skill-skillnya setelah lulus dari rekayasa komputer mempunyai skill-skill seperti itu ya. Jadi ada problem solving, mampu mendesain suatu sistem, terus mengintegrasikan software dan hardware, dan yang terakhir juga mampu berinovasi dan kreatif gitu ya. Nah, itu yang dipelajari atau yang hasil outcome dari skill yang dimiliki oleh seorang mahasiswa rekayasa komputer. Itu secara saya. Oh iya, Bapak kan selaku Kaprodi yang merancang kurikulum juga ya Pak di UTMJ. Itu ada proyek-proyek seru apa aja sih Pak yang bakal dipelajarin sama mahasiswa UTMJ itu? Nah, proyek-proyeknya banyak ya. Tadi yang saya sebutkan tadi kan kita kurikulumnya sebagai project based learning gitu ya. Nah, itu ya tentunya proyeknya yang berbasiskan pertama IoT gitu ya. Contohnya dia menggunakan sensor-sensor. Kemarin saya lihat karena di rekayasa komputer itu baru angkatan ketiga sekarang. Jadi sekarang sudah masuk ke semester 6. Saya lihat kemarin mahasiswa di semester ini membuat suatu alat gitu ya, membuat satu alat yang basicnya itu mikroprosesor atau microcontroller. Dia menggunakan Arduino di situ ya. Jadi dia menggabungkan antara hardware-nya dan software-nya. Biasanya software-nya dia kalau Arduino menggunakan bahasa C ya, C++ gitu ya. Nah, dia itu membuat satu alat. Contohnya kemarin ada yang membuat misalnya membersihkan lantai ya. Kan ada sensor tuh. Karena kalau alat yang nggak ada sensornya dia nabrak kemana-mana kan. Nah, itu dia bikin sensor. Bisa menggunakan sensor ultrasonik misalnya ya. Misalnya ada jarak tertentu dia ada penghalang dia akan belok. Jadi semua tercover oleh alat itu. Nah, itu contohnya aja project-project atau kurikulum. Nah, materi kuliahnya juga yang sifatnya futuristik. Kalau kita lihat di kurikulumnya, kita mempelajari tentang tadi IoT, mempelajari tentang artificial intelligence, mempelajari tentang sistem otomatisasi, terus embedded system seperti robotik gitu ya. Nah, itu pilarnya itu 4. Tapi untuk mencapai situ ada mata kuliah pendukungnya gitu ya. Seperti misalnya machine learning, terus data mining, terus ada lagi bahasa pemrograman web atau pemrograman berorientasi objek gitu ya.
Terus ada juga mata kuliah yang sifatnya dasar seperti tadi matematika sebagai pendukung, dan yang nggak kalah juga ada mata kuliah yang ciri khas dari UTM, yaitu AIK, Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi ya mahasiswa UTM juga di samping punya skill teknologi juga harus punya akhlakul karimah gitu kan. Jadi tidak hanya punya kemampuan jasmani, tapi rohaninya ya mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi nanti di dunia kerja itu menjadi ciri khas gitu dari lulusan dari prodi rekayasa komputer khususnya di UTM. Jadi banyak gitu ya yang dipelajari, dan sifatnya itu memang sifatnya nanti ke depan gitu ya, ke depan untuk mempelajari tentang mata kuliah yang sifatnya futuristik gitu ya. Saya rasa itu yang lebih asik lagi nanti teman-teman mahasiswa yang ingin masuk ke rekayasa komputer nanti bisa belajar lebih jauh tentang kurikulum di prodi rekayasa komputer. Baik, mungkin Bapak punya bekal gitu untuk mahasiswa baru, apa yang harus dilakukan untuk dari sekarang gitu? Pesan-pesannya Pak? Oh, pesan-pesan. Iya Pak. Jadi pesan saya sih sederhana. Jadi ya kalau teman-teman itu tertarik dengan teknologi ya, terus suka berpikir inovasi dan kreatif, terus juga ingin menjadi bagian dari masa depan, nah berarti masuk di prodi rekayasa komputer itu menjadi pilihan yang sangat tepat gitu ya. Tapi jangan berpikir sulit ya, seperti matematika tadi ya. Kita belajar IoT dan lain sebagainya. Kelihatannya sulit, tapi sebenarnya itu mudah dipelajari. Yang penting teman-teman mempunyai kemauan untuk mempelajarinya dan tekun untuk mempelajarinya juga gitu kan. Karena nanti ke depan di masa depan orang yang tidak hanya orang yang menggunakan teknologi yang akan dibutuhkan, tapi yang sangat dibutuhkan adalah orang yang mampu menciptakan inovasi teknologi. Nah, makanya di situ rekayasa komputer. Jadi mahasiswa diajarkan untuk berpikir inovatif untuk mengembangkan teknologi. Saya rasa itu. Jadi teman-teman yang suka gitu ya, yang sebutkan saya tadi, bisa masuk ke rekayasa komputer. Jangan takut, jangan khawatir sulit, semua bisa dipelajari asalkan teman-teman tekun dan punya kemauan untuk mempelajari semua itu. Saya rasa itu sih pesan dari saya. Terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jadi arsitek teknologi buat kedepannya, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta ini menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman untuk mengembangkan skill dan juga keahlian-kalian ke depannya. Ya teman-teman, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rahmat juga, bahwasanya kalian memang harus mempelajari matematika, cuma kalau misalnya kalian suka matematika dan berlogika juga, teman-teman pasti sangat menyukai berkemajuan seperti teknologi juga teman-teman. Mungkin itu saja dari Prodi Talk kita kali ini di episode 4. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.